Seluruh istana mendadak hening saat seorang tamu dari India bertanya, mengapa sapi dianggap suci dalam Hindu? Tak satu pun menteri berani menjawab. Namun ketika Abu Nawas maju dengan senyum kecilnya, ia memberikan jawaban yang begitu cerdas, damai, dan mengejutkan hingga semua orang dibuat kagum. Apa sebenarnya jawaban Abu Nawas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, kita akan menyaksikan kecerdikan Abu Nawas menjawab pertanyaan sulit tentang alasan sapi dihormati dalam Hindu dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Pada suatu pagi yang cerah, suasana istana Sultan tampak lebih ramai dari biasanya. Para pengawal berdiri rapi di sepanjang gerbang kerajaan. Sementara para pelayan sibuk menyambut kedatangan seorang tamu penting dari negeri yang sangat jauh, yaitu India. Tamu itu dikenal sebagai seorang pedagang sekaligus cendekiawan yang telah mengunjungi banyak kerajaan besar. Ia datang membawa rempah-rempah, kain indah, serta berbagai cerita tentang budaya dan tradisi dari negerinya. Kedatangannya membuat Sultan sangat senang, karena kerajaan mereka dikenal terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan persahabatan antar bangsa. Namun tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa kunjungan tamu itu nantinya akan memunculkan sebuah pertanyaan yang membuat seluruh penghuni istana kebingungan. Saat jamuan makan berlangsung dengan penuh kehangatan, tamu dari India itu mulai menceritakan berbagai tradisi yang ada di negerinya. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun tiba-tiba, ia mengajukan sebuah pertanyaan kepada Sultan dan seluruh menteri yang hadir. Dengan suara tenang, ia berkata, "Mengapa banyak orang merasa heran ketika umat Hindu menghormati sapi sebagai hewan suci?" Seketika suasana ruangan berubah menjadi hening. Para menteri saling memandang satu sama lain karena takut memberikan jawaban yang salah. Mereka khawatir perkataan mereka bisa menyinggung tamu tersebut ataupun memicu kesalahpahaman. Sultan sendiri tampak berpikir keras karena pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit dijawab dengan bijaksana. Beberapa menteri mencoba berbisik satu sama lain untuk mencari jawaban terbaik, tetapi tidak satu pun berani berbicara di depan tamu kerajaan. Ada yang takut salah menjelaskan, ada pula yang takut menyinggung keyakinan orang lain. Salah seorang menteri tua bahkan mengusap dahinya karena merasa gugup. Ia sadar bahwa pertanyaan seperti itu membutuhkan pengetahuan sekaligus kebijaksanaan. Jika jawabannya keliru, suasana persahabatan antara kerajaan bisa menjadi buruk. Tamu dari India itu hanya tersenyum sambil menunggu jawaban, sementara seluruh ruangan dipenuhi ketegangan. Sultan mulai menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga pandai menjaga perasaan semua orang. Dan hanya satu nama yang langsung terlintas di pikirannya, yaitu Abu Nawas. Sultan sebenarnya juga penasaran dengan jawaban dari pertanyaan tersebut. Selama ini, ia hanya mendengar bahwa sapi sangat dihormati dalam ajaran Hindu, tetapi ia belum pernah memahami alasan yang sebenarnya. Ia tidak ingin menjawab asal-asalan, karena baginya, setiap budaya dan keyakinan memiliki nilai yang harus dihormati. Sultan lalu memandang para menterinya yang masih terdiam tanpa jawaban. Dengan suara tegas namun tenang, ia berkata, "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Para pengawal segera berlari meninggalkan aula kerajaan untuk mencari Abu Nawas. Sementara itu, tamu dari India tetap duduk dengan tenang sambil menikmati minuman hangat yang disediakan pelayan istana. Ia tampak yakin bahwa kerajaan Sultan pasti memiliki seseorang yang mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan bijaksana. Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang memasuki aula kerajaan dengan langkah santai seperti biasanya. Ia memberi salam kepada Sultan dan seluruh tamu yang hadir. Melihat suasana istana yang begitu hening,
Abu Nawas langsung menyadari bahwa pasti ada persoalan penting yang sedang dibicarakan. Sultan kemudian mempersilahkan Abu Nawas duduk di dekatnya. Dengan suara perlahan, Sultan menjelaskan pertanyaan tamu dari India tadi. Setelah mendengarnya, Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil sambil tersenyum tipis. Sikap tenangnya membuat semua orang semakin penasaran. Para menteri berharap Abu Nawas mampu menyelamatkan keadaan, sementara tamu dari India memperhatikan Abu Nawas dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap kecerdikan pria itu. Sultan lalu berkata kepada Abu Nawas, "Aku ingin kau menjelaskan hal ini dengan bijaksana. Jangan sampai ada yang merasa tersinggung." Abu Nawas memahami bahwa tugas itu tidak mudah. Ia harus memberikan jawaban yang dapat diterima semua orang tanpa menimbulkan perdebatan. Tamu dari India itu pun menambahkan bahwa ia hanya ingin mengetahui bagaimana orang lain memandang tradisi tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas kembali tersenyum tenang. Ia sadar bahwa banyak perselisihan terjadi karena orang terlalu cepat menilai sesuatu tanpa memahami alasan di baliknya. Karena itulah, ia memutuskan untuk tidak menjawab terburu-buru. Ia ingin mencari pemahaman yang lebih dalam agar jawabannya nanti benar-benar mengandung hikmah dan dapat diterima oleh semua pihak. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas berkata kepada Sultan, "Izinkan hamba mencari jawaban terbaik hingga esok hari." Sultan menyetujui permintaan itu karena ia percaya pada kebijaksanaan Abu Nawas. Banyak menteri heran mengapa Abu Nawas tidak langsung menjawab, padahal biasanya ia terkenal cepat dan cerdas. Namun Abu Nawas memahami bahwa persoalan tentang keyakinan dan budaya harus dijelaskan dengan hati-hati. Setelah meninggalkan istana, ia berjalan perlahan melewati jalan-jalan kota sambil memikirkan pertanyaan tadi. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas melihat berbagai aktivitas masyarakat yang hidup dengan cara dan tradisi yang berbeda-beda. Dari situlah ia mulai menyadari bahwa setiap kebiasaan manusia selalu memiliki alasan yang berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke pasar kota yang sangat ramai. Ia melihat para pedagang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari rempah-rempah, buah-buahan, hingga hasil ternak. Di sudut pasar, ia melihat beberapa petani sedang membawa sapi mereka. Ada sapi yang digunakan untuk mengangkut barang berat, ada pula yang diperah susunya untuk dijual kepada warga. Abu Nawas memperhatikan dengan saksama bagaimana hewan itu membantu kehidupan banyak orang. Ia juga mendengar seorang pedagang berkata bahwa tanpa sapi, pekerjaan para petani akan menjadi jauh lebih sulit. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai memahami bahwa hewan tersebut bukan sekedar binatang biasa bagi sebagian masyarakat, melainkan bagian penting dari kehidupan mereka. Perjalanan Abu Nawas berlanjut hingga ke daerah persawahan di pinggir kota. Di sana, ia melihat para petani bekerja keras sejak pagi bersama sapi-sapi mereka. Hewan itu membantu membajak sawah sehingga tanah menjadi siap ditanami. Seorang petani tua berkata kepada Abu Nawas bahwa sapi telah membantu keluarganya selama bertahun-tahun. Bahkan ketika musim sulit datang, sapi tetap menjadi penolong bagi kehidupan mereka. Abu Nawas melihat sendiri bagaimana para petani memperlakukan sapi dengan penuh kasih sayang. Mereka memberi makan dengan baik dan merawatnya seperti sahabat. Dari pengamatan itu, Abu Nawas mulai mengerti bahwa penghormatan terhadap sapi lahir dari rasa terima kasih atas manfaat besar yang diberikan hewan tersebut kepada manusia. Saat matahari mulai meninggi, Abu Nawas duduk di bawah pohon sambil memperhatikan aktivitas desa. Ia melihat seorang ibu memerah susu sapi untuk diberikan kepada anak-anaknya. Tidak jauh dari sana, beberapa warga menggunakan kotoran sapi sebagai pupuk agar tanaman mereka tumbuh subur. Bahkan ada pedagang yang menggunakan tenaga sapi untuk menarik gerobak berat menuju pasar. Semua pemandangan itu membuat Abu Nawas semakin memahami hubungan erat antara manusia dan sapi dalam kehidupan masyarakat tertentu.
Ia menyadari bahwa penghormatan sering muncul karena rasa syukur terhadap sesuatu yang sangat membantu kehidupan manusia. Dengan senyum kecil, Abu Nawas akhirnya merasa telah menemukan jawaban yang tepat untuk disampaikan kepada Sultan dan tamu dari India di istana. Setelah lama mengamati kehidupan desa, Abu Nawas melihat sekelompok anak kecil sedang bermain di halaman rumah mereka dengan wajah ceria dan tubuh yang sehat. Tidak jauh dari tempat itu, seorang ibu menuangkan susu sapi hangat ke dalam cangkir tanah liat, lalu memberikannya kepada anak-anaknya. Sang ibu berkata bahwa susu sapi membantu menjaga kesehatan dan memberi tenaga bagi keluarganya. Abu Nawas memperhatikan bagaimana masyarakat desa sangat bergantung pada manfaat yang diberikan hewan tersebut. Ia mulai memahami bahwa bagi sebagian orang, sapi bukan hanya hewan pekerja, tetapi juga sumber kehidupan yang membantu keluarga bertahan hidup. Dari situlah Abu Nawas menyadari bahwa rasa hormat sering tumbuh dari manfaat besar yang diterima manusia selama bertahun-tahun. Perjalanan Abu Nawas kemudian membawanya ke ladang pertanian yang luas dan hijau. Ia melihat para petani menyebarkan pupuk alami yang berasal dari kotoran sapi ke tanaman mereka. Seorang petani menjelaskan bahwa pupuk itu membuat tanah menjadi lebih subur dan hasil panen lebih baik. Abu Nawas terkejut melihat betapa besar peran sapi dalam kehidupan masyarakat desa. Hampir setiap bagian dari hewan itu memberikan manfaat bagi manusia. Para petani juga menjelaskan bahwa sejak dahulu sapi membantu mereka bertahan dari musim paceklik dan kesulitan ekonomi. Mendengar semua penjelasan itu, Abu Nawas semakin yakin bahwa penghormatan terhadap sapi lahir dari hubungan panjang antara manusia dan hewan yang membantu kehidupan mereka sehari-hari. Menjelang sore, Abu Nawas duduk di tepi sawah sambil memandangi para petani yang pulang bersama sapi mereka. Angin sejuk berhembus perlahan, membuat suasana terasa damai. Dalam hati, Abu Nawas mulai memahami inti dari pertanyaan yang diajukan tamu dari India. Ia menyadari bahwa manusia sering menghormati sesuatu yang berjasa besar dalam kehidupan mereka. Bukan semata-mata karena hewan itu istimewa secara fisik, tetapi karena keberadaannya membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Abu Nawas tersenyum kecil, karena kini ia telah menemukan cara menjelaskan hal tersebut dengan bijaksana. Ia ingin memberikan jawaban yang bukan hanya cerdas, tetapi juga mampu membuat semua orang memahami pentingnya menghargai perbedaan budaya dan keyakinan. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali menuju istana Sultan. Langkahnya terlihat tenang dan penuh keyakinan. Di aula kerajaan, Sultan dan para menteri sudah menunggu dengan penuh rasa penasaran. Tamu dari India juga hadir dengan wajah yang tampak antusias menantikan jawaban Abu Nawas. Begitu memasuki ruangan, Abu Nawas memberi salam dengan sopan, lalu duduk di tempat yang telah disediakan. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Beberapa menteri berharap Abu Nawas dapat menjawab pertanyaan sulit itu tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Sultan sendiri tampak lega melihat Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Ia percaya bahwa hanya Abu Nawas yang mampu menjelaskan persoalan tersebut dengan kata-kata yang penuh hikmah dan penghormatan. Tak lama kemudian, aula kerajaan dipenuhi banyak orang yang ingin mendengar jawaban Abu Nawas. Para ulama, pedagang, menteri, dan tamu kerajaan duduk dengan tenang di tempat masing-masing. Suasana menjadi sangat hening ketika Sultan mempersilahkan Abu Nawas berbicara. Tamu dari India menatap Abu Nawas dengan penuh perhatian, sementara para menteri tampak tegang menunggu apa yang akan dikatakannya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memandang seluruh ruangan sejenak, lalu menarik napas perlahan. Sikapnya yang tenang membuat semua orang semakin penasaran. Dalam hati, Abu Nawas ingin memastikan bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulutnya dapat dipahami dengan baik dan tidak melukai keyakinan siapapun yang hadir di istana.
Dengan suara lembut namun jelas, Abu Nawas mulai berbicara. Manusia, katanya, sering menghormati sesuatu yang memberi manfaat besar dalam kehidupan mereka. Semua orang mendengarkan dengan serius. Abu Nawas menjelaskan bahwa penghormatan terhadap sesuatu sering lahir dari rasa syukur dan penghargaan atas jasa yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Ia berkata bahwa setiap masyarakat memiliki cara berbeda dalam menunjukkan rasa hormat terhadap hal-hal yang dianggap penting bagi kehidupan mereka. Penjelasan sederhana itu membuat para tamu mulai mengangguk pelan. Tidak ada nada mengejek ataupun merendahkan dalam perkataan Abu Nawas. Justru kata-katanya terasa menenangkan dan penuh kebijaksanaan, sehingga suasana aula yang sebelumnya tegang perlahan menjadi lebih nyaman. Abu Nawas lalu memberikan contoh yang mudah dipahami semua orang. Ia berkata, petani menghormati tanah karena tanah memberi mereka makanan. Nelayan menghormati laut karena laut memberi ikan untuk keluarga mereka. Semua orang mulai memperhatikan dengan lebih serius. Abu Nawas menjelaskan bahwa manusia memiliki hubungan emosional dengan hal-hal yang membantu kehidupan mereka sehari-hari. Karena itulah rasa hormat muncul secara alami. Tamu dari India tersenyum kecil mendengar penjelasan itu karena merasa Abu Nawas benar-benar memahami inti persoalan. Para menteri yang sebelumnya kebingungan, kini mulai mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. Mereka kagum karena Abu Nawas mampu menjelaskan persoalan yang sensitif dengan cara sederhana namun sangat bermakna. Setelah memberi contoh, Abu Nawas melanjutkan penjelasannya tentang sapi. Ia berkata bahwa di banyak tempat, sapi membantu manusia dalam berbagai pekerjaan penting. Hewan itu membantu membajak sawah, mengangkut barang, memberikan susu, dan bahkan membantu menyuburkan tanah untuk pertanian. Karena manfaat itulah, kata Abu Nawas, sebagian masyarakat memberikan penghormatan yang besar kepada sapi. Penjelasan itu membuat suasana aula menjadi lebih tenang. Semua orang mulai memahami bahwa penghormatan terhadap sapi tidak muncul tanpa alasan. Abu Nawas sengaja menjelaskan semuanya dengan bahasa yang lembut agar tidak memicu kesalahpahaman. Bahkan Sultan yang mendengarnya tampak mengangguk pelan karena mulai memahami sudut pandang yang sebelumnya belum pernah ia pikirkan. Tamu dari India yang sejak tadi mendengarkan dengan penuh perhatian, akhirnya tersenyum lega. Ia merasa dihormati karena Abu Nawas menjelaskan tradisi tersebut dengan cara yang baik dan penuh pengertian. Sang tamu berkata bahwa banyak orang sering menilai budaya lain tanpa berusaha memahami alasan di baliknya. Namun kali ini, ia merasa bahagia karena Abu Nawas mampu melihat persoalan itu dengan hati yang terbuka. Para penghuni istana mulai merasa kagum terhadap kecerdasan Abu Nawas. Ia tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga menciptakan suasana damai di tengah perbedaan budaya. Sultan pun terlihat puas karena tamunya merasa dihargai dan seluruh istana dapat belajar sesuatu yang berharga dari pembicaraan tersebut. Abu Nawas lalu menambahkan sebuah kalimat yang membuat semua orang semakin terdiam. Ia berkata, setiap ajaran dan budaya memiliki cara masing-masing dalam mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan. Menurutnya, manusia tidak harus memiliki keyakinan yang sama untuk bisa saling menghargai. Yang terpenting adalah memahami bahwa setiap tradisi lahir dari sejarah, pengalaman, dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Kata-kata Abu Nawas terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Banyak orang di aula kerajaan mulai menyadari bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru dari perbedaan itulah manusia dapat belajar memahami satu sama lain. Tamu dari India tampak sangat terkesan dengan kebijaksanaan yang ditunjukkan Abu Nawas di depan seluruh istana. Setelah Abu Nawas selesai berbicara, suasana aula kerajaan menjadi sangat hening. Tidak ada seorang pun yang langsung berbicara,
karena semua orang sedang merenungkan kata-kata yang baru saja mereka dengar. Para menteri yang sebelumnya takut menjawab, kini merasa malu karena ternyata jawaban terbaik bukanlah perdebatan, melainkan kebijaksanaan dan penghormatan terhadap sesama. Sultan memandang Abu Nawas dengan wajah kagum. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan hanya cerdas dalam mencari solusi, tetapi juga pandai menjaga kedamaian di antara banyak orang. Bahkan para pengawal dan pelayan istana yang mendengar penjelasan itu ikut merasa tersentuh. Hari itu, aula kerajaan bukan hanya menjadi tempat diskusi, tetapi juga tempat lahirnya pemahaman baru tentang toleransi. Sultan akhirnya berdiri dari singgasananya dan berkata dengan suara lantang, "Abu Nawas, kau telah menjawab pertanyaan sulit ini dengan sangat bijaksana." Seluruh aula langsung dipenuhi tepuk tangan dan pujian. Sultan menjelaskan bahwa kecerdasan sejati bukan hanya tentang mengetahui banyak hal, tetapi juga tentang kemampuan menjaga perasaan orang lain. Tamu dari India ikut menganggukkan kepala sebagai tanda hormat kepada Abu Nawas. Ia merasa sangat dihargai selama berada di kerajaan itu. Abu Nawas hanya tersenyum rendah hati sambil menundukkan kepala. Ia tidak merasa dirinya paling pintar. Baginya, kebijaksanaan lahir ketika seseorang mampu melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang lebih luas dan penuh rasa hormat terhadap sesama manusia. Sebelum pertemuan selesai, Abu Nawas kembali berbicara kepada seluruh penghuni istana. Ia berkata, perbedaan tidak seharusnya membuat manusia saling membenci. Justru dari perbedaan, kita belajar untuk memahami dan menghormati satu sama lain. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam dan merenung. Abu Nawas menjelaskan bahwa dunia akan menjadi damai jika manusia berhenti mengejek tradisi orang lain dan mulai mencoba memahami alasan di baliknya. Sultan mengangguk setuju mendengar pesan tersebut. Tamu dari India bahkan merasa sangat tersentuh karena pembicaraan hari itu berubah menjadi pelajaran besar tentang persaudaraan dan kemanusiaan. Semua orang di aula merasa mendapatkan hikmah yang sangat berharga dari kebijaksanaan Abu Nawas. Setelah pertemuan selesai, para tamu mulai meninggalkan aula kerajaan dengan hati yang lebih tenang. Banyak orang masih membicarakan kebijaksanaan Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan yang sulit tanpa menyinggung siapapun. Sultan merasa bangga memiliki penasehat seperti Abu Nawas yang mampu menjaga kedamaian melalui kata-kata yang penuh hikmah. Sementara itu, tamu dari India pulang dengan perasaan bahagia karena tradisinya dipahami dan dihormati dengan baik. Sejak hari itu, banyak penghuni istana mulai belajar untuk tidak mudah menghakimi budaya lain. Mereka menyadari bahwa setiap keyakinan dan tradisi memiliki nilai yang patut dihargai. Dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan sejati mampu menyatukan hati manusia meskipun berbeda latar belakang. Dari kisah Abu Nawas kali ini, kita belajar bahwa setiap budaya dan keyakinan memiliki sejarah serta nilai yang patut dihormati. Kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang siapa yang paling pintar berbicara, tetapi tentang bagaimana kita menjaga perasaan, menghormati perbedaan, dan menciptakan kedamaian di tengah keberagaman. Semoga cerita ini bisa memberikan hikmah dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.